Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryan Yusuf. Saya dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, NPM 18410103844. Dalam makalah Interpretasi dan Simbolik, Clifford Geertz pada tahun 1973 mengemukakan definisi kebudayaan, yaitu suatu sistem keteraturan dari makna dan simbol-simbol yang dengan makna dan simbol-simbol tersebut individu-individu mendefinisikan dunia mereka dan mengekspresikan perasaan-perasaan mereka dan membuat penilaian mereka. Suatu pola makna yang ditransmisikan secara historis terkandung dalam bentuk simbolik, yang melalui bentuk-bentuk simbolik tersebut mereka berkomunikasi, memantapkan, dan mengembangkan pengetahuan mereka mengenai sikap terhadap kehidupan. Suatu peralatan simbolik bagi pengontrol perilaku, sumber-sumber ekstra somatik dari informasi. Dan oleh karena itu, kebudayaan adalah suatu simbol. Maka proses kebudayaan harus dipahami, diterjemahkan, dan diinterpretasi. Bahasa simbol, bahasa simbolik dari kebudayaan adalah publik. Dan oleh sebab itu peneliti tidak boleh mengarang atau berpura-pura memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai sudut-sudut gelam dari pemikiran individu. Fungsi simbolik itu universal dan manusia tidak dapat memahami kebudayaan suatu masyarakat tanpa fungsi ini, yang bekerja di sepanjang kode genetik itu sendiri. Jadi menjadi manusia berarti kebudayaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nama saya Dita Fatmala, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pengorganisasian Cartwright. Cartwright menggunakan enactment untuk menunjukkan bahwa fenomena tertentu seperti organisasi diciptakan oleh apa yang dibicarakan atau aktivitas komunikasi. Cartwright dianggap sebagai salah satu pemikir yang paling berpengaruh di generasinya dalam bidang studi organisasi. Melalui presentasi dan tulisannya, ia telah sangat berpengaruh bagaimana teori organisasi dipelajari dan diajarkan. Teori Cartwright menggunakan komunikasi sebagai dasar pengorganisasian manusia dan memberikan pemikiran untuk memahami bagaimana manusia berorganisasi. Organisasi bukanlah susunan yang terbentuk oleh posisi dan peranan, tetapi terbentuk oleh aktivitas komunikasi. Kemudian, teori organizing Wake signifikan dalam bidang komunikasi, karena menurutnya komunikasi adalah dasar human organizing dan memberikan pemahaman rasional bagaimana mengorganisir orang. Kemudian menurut Wake, semua informasi dari lingkungan sekitar bersifat ambigu pada beberapa tahapan tingkatan. Proses menghilangkan kesamaran adalah proses yang berkembang pada 3 bagian, yaitu yang pertama penetapan atau enactment, yang kedua pemilihan atau selection, dan yang ketiga adalah penyimpanan atau retention. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Romo Sukma Saputra, NPM 1841010 Di sini saya akan menjelaskan proses pengambilan keputusan. Seperti yang sudah disebutkan, proses mengorganisasikan adalah pengurangan ekofisi dalam nested environment lingkungan yang ditetapkan dengan cara menghubungkan perilaku manusia itu dengannya secara kondisional. Dan yang kedua ini, Wax beranggapan bahwa organisasi itu tidak hanya lingkungan fisik, namun hanya menciptakan lingkungan yang menetap. Proses Eisenhower ini menyatakan bahwa anggota berbeda dan oleh karena itu menciptakan lingkungan dengan informasi yang sangat berbeda. Wax menjelaskan tidak ada lingkungan yang monolitik, singular, dan tetap
yang terlepas dari individu, malahan individu merupakan dari lingkungan itu sendiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firman Firdaus. Saya akan mempresentasikan teori dalam pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Di sini saya akan mempresentasikan dari teorinya Zweig, yaitu adalah tujuan dari berorganisasi adalah untuk mengurangi ketidakpastian yang tidak bisa dipisahkan dari lingkungan informasi suatu organisasi. Itu ada banyak sekali interpretasinya yang bisa digunakan untuk suatu kejadian untuk mengurangi equivocality, yaitu adalah Zweig punya rumusan dua hal, itu assembly rules dan communication cycle. Assembly rules itu adalah suatu peraturan buatan. Tujuannya untuk memandu pada setiap anggota organisasi ketika equivocality itu sangat tinggi. Nah, kalau memang betul-betul udah tinggi banget equivocality-nya, bisa pakai communication cycle. Itu juga teorinya Zweig. Itu dimana anggotanya kalau melalui communication cycle, anggota akan selalu berusaha memahami situasi dalam setiap lingkungan yang equivocality. Setelahnya dia bakal selalu koreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faurozi, NPM 18410100402. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah komunikasi organisasi tentang 4 konsep penting untuk memahami teori informasi organisasi. Yang pertama yaitu lingkungan informasi. Organisasi mendapatkan banyak informasi dari berbagai sumber sehingga harus menafsirkan dan mengkoordinasi informasi-informasi tersebut agar bermanfaat bagi tujuan organisasi. Yang kedua yaitu ketidakjelasan informasi. Informasi-informasi yang diterima belum tentu jelas. Oleh karena itu, organisasi harus menunjuk departemen atau anggota mana yang paling paham untuk menafsirkan informasi tersebut dan menyampaikan kepada departemen lain yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu aturan. Organisasi harus menetapkan aturan-aturan untuk mengurangi ketidakjelasan informasi dan menentukan tanggapan yang tepat terhadap informasi tersebut. Aturan-aturan yang dibuat mencakup durasi, personel, keberhasilan, dan usaha. Yaitu yang keempat, siklus. Rangkaian perilaku komunikasi untuk mengurangi ketidakjelasan meliputi 3 tahap. Tahap pertama yaitu tindakan. Seorang yang mengalami ambiguitas dan menerima pesan akan melakukan tindak komunikasi. Tahap yang kedua yaitu respon. Respon terhadap tindak komunikasi tahap pertama berupa reaksi yang diharapkan dan dapat sesuai dengan sebagaimana adanya informasi yang dibutuhkan. Yang terakhir yaitu tahap ketiga, penyesuaian. Penyesuaian dapat berupa pertanyaan tambahan untuk mengklarifikasi jika informasi masih belum jelas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Puspita dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori konstruksi sosial Peter Berger. Jadi, teori konstruksi sosial merupakan kelanjutan dari teori fenomenologi yang pada awalnya merupakan teori filsafat yang dibangun oleh Hegel, Husserl, dan dilanjutkan oleh Scott. Lalu melalui Weber, fenomenologi ini menjadi teori sosial yang digunakan sebagai analisis sosial. Teori konstruksi sosial, sebagaimana yang digagas oleh Luhmann dan Berger, menegaskan bahwa agama sebagai bagian dari kebudayaan merupakan konstruksi manusia. Ini artinya bahwa terdapat proses dialektika antara manusia dan agama. Agama yang merupakan entitas objektif akan mengalami proses objektivasi, sebagaimana juga ketika agama dalam teks dan norma. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan
presentasikan tentang kesimpulan yang disampaikan oleh teman-teman saya tadi. Simpulannya ini pertama, simbolik terkandung dalam suatu pola makna-makna yang ditransmisikan secara historis. Yang melalui simbolik tersebut, manusia berkomunikasi, menatapkan dan menembangkan pengetahuan mereka mengenai dan bersikap terhadap kehidupan. Bahasa simbolik dari kebudayaan adalah publik. Jadi di sini ada 4 konsep penting untuk kita memahami teori informasi organisasi. Yang pertama yakni lingkungan informasi itu sendiri. Yang kedua, ketidakjelasan informasi. Dan yang ketiga, aturan. Dan keempat, yang terakhir itu siklus. Nah, itulah kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari materi-materi di atas tadi. Sekian, terima kasih.